Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Wakil Bupati Kutim dan Wakapolres meluncing Kampung Tangguh Nusantara Beriman. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tunda sidang putusan atas kasus Yusuf Al-Ghazali. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Wakil Bupati Kutai Hairil Anwar dan Wakapolres Kompol Bimo Arianto meluncing Kampung Tangguh Nusantara Beriman, yaitu Dusun Tegal Hanyar di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut informasinya. Inilah Dusun Tegal Hanyar yang baru saja dilaunching menjadi Kampung Tangguh Nusantara Beriman. Di dusun ini tersedia 75 hektar lahan pertanian, buah-buahan dan sayuran serta budidaya perikanan. Letaknya di Kecamatan Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan warga, bahkan dijual ke pasaran. Wakil Bupati Kukar Hairil Anwar bersama Wakapolres Bimo Arianto dan unsur desa merasa gembira karena dalam suasana pandemi COVID-19, warga desa bisa menjadi mandiri dengan melakukan kegiatan bertani. Meski awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun potensinya sangat besar untuk dijual memenuhi kebutuhan warga daerah lain. Atas nama pemerintah daerah, kita apresiasi dan terima kasih kepada institusi Polri yang punya ide di mana titik-titik yang terpapar COVID-19 itu melebihi dari rata-rata untuk di wilayah. Ide yang dibangun oleh teman-teman dari Polres Kukar khususnya, umumnya Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keseimbangan di wilayah masyarakat kita, khususnya yang awam. Jadi Kampung Tangguh itu kan tadi ada indikatornya ada 7. Jadi kita berterima kasih banyak, gitu aja. Ya, sebenarnya ini adalah program unggulan dari Bapak Kapolri, diterjemahkan oleh Bapak Kapolres Kutai Kartanegara. Dalam hal ini kita membangun suatu kampung, suatu dusun, suatu desa yang tangguh. Jadi dalam keadaan terpapar, baik secara kesehatan, secara ekonomi, itu tetap bisa bertahan. Jadi Kampung Tangguh ini kita ada 3 aspek. Dari segi ketahanan pangan, segi kesehatan, dan keamanan. Makanya dari setiap desa, setiap dusun yang ada kita jadikan pilot project, itu selalu ada balai kesehatannya. Ketahanan pangannya, lumbung padinya juga ada. Jadi warga masyarakat jika ada yang sakit atau kekurangan bahan makan pokok, jadi sudah tersedia semua di sini secara mandiri dan swakarsa. 3 indikator Kampung Tangguh itu adalah tangguh di bidang pangan, tangguh di bidang kesehatan, dan tangguh di bidang keamanan. Menurut laporan Kepala Desa Lojanan Ulu Supario, masyarakat di desanya sangat bersyukur karena bisa memenuhi kriteria itu. Dusun Tegal Hanyar dengan luas 75 hektar lahan pertanian terdiri dari tanaman padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan termasuk perikanan yang tidak lepas dari binaan petugas lapangan di bidang pertanian, menjadikan wilayah ini dapat mengatasi kebutuhan pangan sendiri. Ya, mohon aplaus ini untuk Pak Sofik dan kawan-kawan yang selalu berada di daerah ini sehingga tangguh untuk ketahanan pangan. Usai launching, Wakil Bupati dan Wakapolres bersama undangan lainnya diajak melihat lahan-lahan pertanian dan perikanan. Di dusun itu sudah ada lumbung pangan, tanaman hidroponik selada, daun seledri, dan budidaya ikan lele serta nila. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menunda sidang putusan atas 2 tersangka yang dianggap lalai dalam menjaga Yusuf Al-Ghazali hingga meninggal dunia.
Pihak orang tua dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia merasa kesal dan memprotesnya. Mestinya sidang putusan balita Yusuf Al-Ghazali dibacakan Kamis 16 Juli. Namun, sejak pagi ditunggu pihak keluarga dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia, Naomi Lausa Supriyadi, sidang tidak jadi. Padahal Naomi sudah menunggu hingga 8 jam di Pengadilan Negeri Samarinda. Karena kesal, dia dan pihak keluarga menumpahkan rasa kecewanya atas sikap para hakim kepada wartawan di Samarinda. Sidang putusan kalau ditunda atau belum sempat musyawarah untuk para hakim ya, mestinya nggak dari pagi kasih tahu. Kami sudah menunggu 8 jam. Saya datang jam 8 ya sebenarnya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 baru masuk bilang tunda. Apakah tidak tahu kehadiran? 8 jam itu atau 8 jam lebih itu sudah tahu mestinya. Kenapa pas jam 4 dikatakan ditunda? Setelah saya ketahui dari rekan-rekan juga, sidang sebelumnya memang sudah terbiasa katanya. Ini budaya yang buruk yang menjadi biasa, yang mestinya tidak boleh. Ya jangan sampai juga istilah-istilah tunda atau tunggu dana itu saya yakin tidak ada ya. Sangat yakin. Kasus Yusuf mendapat perhatian publik setelah diketahui dia hilang pada 22 November 2019 dari tempat penitipan anak PAUD di Jalan Abdul Wahab Syarani, Samarinda. Setelah dilakukan penyidikan, kemudian mayat Yusuf ditemukan di parit. Polisi menetapkan 2 tersangka yang menjaga Yusuf, yaitu Tri Supramayanti 52 tahun dan Marlina 26 tahun. Dalam kasus itu, pihak orang tua didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia. Mereka menuntut keadilan seadil-adilnya, bahkan apapun putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda terhadap kedua tersangka, pihaknya tetap akan mengajukan banding. Bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung akan ditempuh agar keadilan benar-benar mereka dapatkan. Advokasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Kaltim, kami juga akan mempersiapkan untuk banding. Apapun nanti vonisnya, karena itu pasal 359, kami akan mempersiapkan untuk banding. Semoga banding dan peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Situasi pandemi di Kota Samarinda yang belakangan menuju zona merah menjadi perhatian jajaran Komisi Pemilihan Umum yang sedang melaksanakan tahapan pilkada. Karena tidak ada perintah penghentian kegiatan, KPU tetap melanjutkan tahapan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Mau tidak mau, tahapan pilkada di Kota Samarinda tidak mungkin dihentikan lagi. Meski kini di Kota Samarinda dalam zona yang merah, memasuki pandemi gelombang kedua, tapi kegiatan KPU tetap dijalankan sampai pemilihan pada 9 Desember 2020 mendatang. Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan pihaknya tetap menjalankan kegiatan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan di depan mata adalah sidang pleno hasil verifikasi faktual 2 pasang calon perseorangan yang digelar 21 Juli. Soal rekapitulasi tanggal 21. Tentu kami sangat berhati-hati, tentu kami sangat mempertimbangkan apa yang sudah diedarkan oleh Dinas Kesehatan. Yang kami lakukan adalah
membatasi peserta, membatasi orang yang hadir dalam ruangan. Kami masih belum merumuskan nanti tanggal 21 akan menggelar di mana. Yang pasti kami ingin semuanya bisa berkomunikasi dengan nyaman meskipun dengan jarak yang agak berjauhan. Setidaknya kan 1 meter ya ke ruangan. Dan kami pasti akan membatasi. Membatalkan tahapan kerja KPU bisa menghambat seluruh proses tahapan lain. Lantaran itu, KPU memberlakukan protokol kesehatan yang ketat terhadap semua kegiatan, termasuk melengkapi para petugas KPU dengan APD atau alat pelindung diri. Kembali menghentikan. Kami di KPU Kota Samarinda sudah siap dengan semua kegiatan-kegiatan, bahkan sampai ke hal-hal teknis pemenuhan APD kepada seluruh pekerja, seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Karena kenapa ini beresiko? Karena kami kerjanya akan bertemu atau bertatap muka secara langsung, secara fisik kepada semua pemilih. Misal kayak PPDP. PPDP kita akan bertemu dengan orang, mengetok rumah per rumah untuk mengetahui jumlah pemilih di dalam satu rumah. Nah ini kan pertemuan fisik, mudah-mudahan saja mereka tahu riwayat perjalanan sehingga bisa mengantisipasi. Yang pertama. Yang kedua, sebelum mereka bertugas, mereka sudah kami lakukan rapid test untuk seluruhnya. Jadi ketika ada yang reaktif, kami meminta PPS untuk mengganti. Kami ingin petugas yang akan kami terjunkan ke lapangan semuanya non-reaktif sehingga potensi menularkan tidak ada, yang ada adalah potensi tertular. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. KOP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membagi 1.000 paket sembako kepada warga sekitar lingkungan perkantoran di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Kegiatan itu sebagai rangkaian menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang jatuh pada 22 Juli. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 dikaitkan dengan HUT 20 Ikatan Adiaksa Dharma Karini diisi dengan membagi sembako oleh KOP Kejaksaan Tinggi Kaltim. Sembako dibagikan kepada warga terdampak COVID-19, terutama di kawasan Samarinda Seberang. Selama COVID-19 melanda, warga sekitar Jalan Bung Tomo seperti di Harapan Baru dan para pedagang di Terminal Samarinda Banjarmasin terkena imbasnya. Tidak beraktivitasnya perusahaan dan jasa angkutan membuat para pedagang tidak berpenghasilan. RT dari gimana Pak dengan adanya bantuan ini Pak? Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Oke. Ya, dari RT berapa Pak? RT 8. Harapan Baru. Oh, Harapan Baru. Gimana kayak apa perasaan dapatkan bantuan ini dari? Ya alhamdulillah Pak, bisa dibantukan. Dengan keadaan kayak begini terminal tutup, bisnisnya udah jalan. Oh, gitu ya. Ya gitu. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan, sembako yang dibagikan untuk Kaltim saja 1.000 paket, sedangkan untuk Kaltim dan Kaltara ada 2.102 paket. Selain membagi sembako, KOP Adiaksa secara serentak mengunjungi 21 panti asuhan. Hari Bakti Adiaksa untuk Kejati Kaltim saja kita membagikan sembako terhadap 1.000 paket. Untuk se-Kaltim Kaltara jumlahnya 2.102. Kemudian untuk se-Kaltim Kaltara kita mengunjungi 21 panti asuhan. Dan Kejati saja 3 panti asuhan. Kegiatan bakti sosial Kejati dilakukan serempak bersama dengan kejari-kejari lainnya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan masih memproses kasus penambangan batu bara di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Jaksa penyidik bahkan sedang mencari data sampai ke Jakarta. Menjawab pertanyaan wartawan, Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan, semua kasus peninggalan Kajati sebelumnya masih on the track. Diakui ada keterlambatan penyidikan karena terhalang dengan situasi pandemi COVID-19. Namun setelah new normal sekarang ini, Kajati berjanji untuk melanjutkan kasus-kasus yang sempat terhenti. Ya COVID lagi itu, kenapa berhenti itu ya karena COVID. Nah sekarang pokoknya semua yang kena COVID kemarin karena sudah new normal sekarang panggilin lagi. Salah satu kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi peninggalan dari Kajati sebelumnya adalah penambangan batu bara di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Kejaksaan Tinggi sudah menetapkan seorang tersangka berinisial Har, Direktur Sevejar, namun Kajati mengakui tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Terkait dengan kasus tambang kemarin Pak, yang di tambang mana? Sevejar. Sudah ada satu tersangka. Oh, yang Hargono. Iya. Ya, kita sudah lagi jalan. Penyidik juga sudah meriksa ke Jakarta. Sudah berangkat ke sana minggu kemarin. Nanti hasilnya kita ekspos minggu depan. Terus tersangkanya Pak? Satu. Apakah ada penambahan lagi tersangka? Sementara satu. Tapi diduga berarti ada penambahan lagi kira-kira? Ya kemungkinan nanti hasil pemeriksaan saksi bagaimana ya. Jadi tersangka sekarang sudah ditahan atau belum Pak? Belum. Mencegahnya biar nggak kabur gimana Pak? Takutnya dia kabur nih selama ini belum ditahan Pak. Dicekal lah. Ini ada pengawasan berarti. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Siapa bakal dicalonkan Partai Demokrat untuk maju di pemilihan Wali Kota Samarinda masih belum jelas. Puji Setiawati mengatakan dirinya memang pernah ditawarkan untuk maju namun dia menolaknya. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat Kaltim, Puji Setiawati mengakui jauh-jauh hari sudah mendapat tawaran untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Samarinda. Bahkan tawaran itu datang dari pengurus penting di DPP Partai Demokrat. Menurut istri dari Wali Kota Samarinda yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu memutuskan untuk tidak maju Pilwali Samarinda setelah mempertimbangkan secara matang dia ingin mengabdi kepada masyarakat melalui legislatif saja. Saya tunggu Puji Setiawati. Saya mengatakan tetap sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan iya untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga minta petunjuk kepada Allah. Hati saya tetap istiqomah, hati saya tetap
ingin mengabdi untuk masyarakat Samarinda tidak melalui menjadi wali kota Samarinda, tetapi tetap menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, sehingga saya lebih bebas untuk bergerak, saya bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa ada birokrasi, tanpa ada agenda-agenda yang pasti yang diatur oleh pemerintah. Saya bisa kapanpun dengan masyarakat, jam berapapun saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan sampai pertengahan bulan Juli, Partai Demokrat belum memutuskan kepada siapa calon yang akan diusungnya. Dengan memiliki 5 kursi di DPRD Kota Samarinda, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk memperoleh tiket menjadi partai pengusung. Isu yang berkembang menyebutkan kemungkinan Demokrat bergabung dengan Nasdem, mengusung Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patolongi. Ibu kebetulan bukan pengurus partai karena ibu anggota dewan, yang selaku ketua DPD adalah Pak Syahri Jaang, wali kota Samarinda, sehingga lebih jelasnya barangkali ditanyakan kepada ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.